Judulnya adalah Anugerah untuk Memiliki. Mari sama-sama buka dengan saya. Yang diambil dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-11 sampai ayat 14. Percayalah kepadaku, kata firman Allah, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Ayat 12, perhatikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan, banyak dong, banyak, yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Bayangkan lebih besar. Ini kata Yesus, saudara-saudara. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Pertanyaannya, anugerah apa sih yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita miliki dari sorga selain keselamatan dan Roh Kudus itu? Ada 3 perkara, saudara-saudara, dalam firman Tuhan hari ini, supaya saudara ambil keputusan. Ini bukan saudara yang buat. Ini Tuhan yang buat. Waktu engkau sudah terima Yesus dan diselamatkan dan terima Roh Kudus. Kalau engkau tidak diselamatkan dan tidak terima Roh Kudus, maka hal ini tidak bisa engkau buat. Hal ini tidak bisa engkau lakukan. Hati-hati saudara-saudara. Karena ini harus diajar. Dan anak milenial harus diajar. Supaya saudara mengerti bahwa 3 hal ini tidak akan pernah saudara dapatkan sebelum engkau terima Yesus dan engkau punya Roh Kudus dan engkau harus lakukan sampai Yesus datang kali yang kedua. 3 hal itu apa, saudara-saudara? Mari kita baca. Yang pertama, 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Firman Allah katakan buat kita. Karena itu, 1 Korintus pasal 12, ayat ketiga sampai ke-6. Aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ayat 6. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Yohanes 14 tadi katakan, saudara. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya itu di dalam semua orang. Orangnya ini adalah orang yang percaya. Anugerah untuk memiliki. Waktu engkau ada di atas muka bumi ini, engkau akan mengerjakan sesuatu yang dari sorga. Dan engkau akan lakukan itu dalam kehidupan saudara. Apa itu saudara? Adalah spesial untuk melayani Tuhan. Anugerah untuk memiliki yang pertama adalah melayani Tuhan. Kalau kita dengar namanya adalah pelayanan. Tapi hari kita mau lihat kembali. Pelayanan bukan gereja yang buat. Pelayanan bukan engkau yang buat. Pelayanan bukan dunia yang beri. Pelayanan bukan orang-orang yang atur, yang buat sesuatu. Tidak, saudara-saudara. Ayat Alkitab katakan bahwa pelayanan itu dibuat oleh kuasa Kristus dan Roh Kudus, kata firman Allah. Selagi engkau berhadapan dengan Kristus Tuhan yang adalah Raja, kita semua hamba. Tadi kita nyanyi, inilah yang kupuja, hati sebagai hamba. Kita mau taat, saudara-saudara. Karena kita ini demu tanah, jumpa dengan penjunan. Kita tanah liat, dia pencipta. Harus melayani. Kalau engkau sudah lahir baru, kalau saudara sudah penuh oleh Roh Kudus, kalau saudara hari ini ada dalam gereja Tuhan, pelayanan itu bukan opsional, bukan pilihan. Pelayanan itu adalah sebuah keharusan. Kenapa? Waktu engkau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah engkau diajari, dipenuhi oleh Roh Kudus
untuk melayani Tuhan. Tidak tahukah bahwa engkau adalah bayi Roh Kudus dan Roh Kudus diam di dalam kamu? Amin. Roh Kudus itu diam di dalam hati kita. Bukan di gedung gereja. Di dalam hati saudara-saudara. Roh Kudus tidak pernah tinggal di tempat yang mati. Gedung, hotel. Dia tinggal di tempat yang hidup. Meskipun hidupmu jauh dari kekayaan. Tapi waktu engkau hidup dalam iman, Tuhan ada dalam hidupmu. Amin. Itu saudara-saudara. Makanya kapasitas kita untuk melayani Tuhan, itu harus dalam kerajaan sorga. Karena yang kau layani sorga. Beberapa kali, terlalu banyak saudara-saudara firman kita dengar. Ada banyak orang melayani gereja. Ada banyak orang melayani hamba Tuhan. Ada banyak orang melayani dagingnya sendiri saudara-saudara. Supaya dilihat motivasimu salah. Motivasimu keliru. Pandemi 2020 dan 2021 kembali mengasah kehidupan kita. Pelayanan itu untuk Tuhan. Titik. Jangan koma. Karena pelayanan itu harus rohani. Karena Allah itu adalah roh. Kata firman Allah. Amin. Jadi kita nggak bisa lagi sembarangan pelayanan. Tapi pastor, saya nggak bisa musik. Saya nggak bisa apa-apa. Coba kita baca tadi saudara-saudara. Bahwa pelayanan itu tidak bicara sesuatu yang dalam tanda petik dari manusia. Waktu saudara melayani Tuhan, segala Tuhan saudara diberikan karunia. Kekuatan khusus untuk bisa melayani Tuhan. Siapa sih kita debut tanah? Kita naikkan pujian. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Waktu dia lihat hidupmu diselamatkan, waktu dia lihat bahwa hidupmu dipulihkan, engkau nyanyi pujian itu, engkau sudah melayani Tuhan. Karena roh. Pelayanan itu bukan dasarnya yang lain. Kan ini proyek Tuhan di bumi. Pelayanan itu proyek kerajaan sorga di bumi. Jangan ada unsur daging. Jangan ada. Ini hanya media saja saudara-saudara ya. Tubuh dan daging itu hanya media. Tetapi inti dari segala-galanya adalah kasih dan kuasa Roh Kudus. Selalu saya katakan buat kita yang ibadah online. Jangan engkau dipengaruhi oleh situasi kanan dan kiri. Tapi biar iman haramu itu memotivasi melihat. Tidak ada satu orang pun yang melihat Tuhan. Sampai hari ini tidak ada seseorang pun yang bisa melihat Tuhan. Tapi engkau harus tanamkan roh takut akan Allah. Karena dia melihat hatimu. Sorga terbuka. Tidak ada tersembunyi di hadapan Allah. Ada banyak kita terlalu rohani kalau ada orang di sekitar kita. Ada banyak orang terlalu rohani kalau melihat orang melihat siapa saudara. Tapi hari ini yang melihat engkau hanya Yesus sendiri. Saya ada di rumah. Sendirian saudara-saudara, tapi saya melayani Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Ada banyak orang pelayanan hanya untuk dilihat. Ada banyak orang pelayan hanya untuk dihargai. Ada banyak orang pelayan hanya membuktikan siapa dia, bakat dan talentanya, suara permainan musiknya, cara khotbahnya. Siapa sih yang kasih engkau karunia itu kalau bukan Tuhan? Makanya kita nggak bisa sombong kalau melayani. Kalau engkau melayani Tuhan itu spesial, khas. Kalau engkau dasarkan itu di atas karya keselamatan Roh Kudus, maka pelayananmu sampai ke sorga. Tapi kalau engkau dasarkan itu bukan di atas dasar kuasa Kristus dan Roh Kudus, maka pelayananmu itu hanya di bumi. Engkau letih, tapi engkau tidak dapatkan apapun keutuhan dalam hidup ini. 1 Korintus 12 ayat 7 kata firman Allah. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi waktu Tuhan kasih kita kesempatan untuk melayani, itu membangun kebersamaan. Itu membangun iman satu dengan yang lain. Itu membuat kita saudara-saudara untuk apa? Bersama-sama bertumbuh secara rohani. Makanya kita nggak boleh membanding-bandingkan. Ada banyak varian-varian. Macam-macam hal yang bisa kita buat untuk melayani Tuhan. Baik di dalam gereja, baik di luar gereja. Pelayanan tidak selalu dalam gereja ya. Hari ini kan gereja salah mengajar. Pelayanan itu yang di atas stage, di atas panggung. Salah. Salah. Tidak ada kita menyatakan pelayanan itu di atas panggung. Salah, tapi itu yang kau kejar. Pelayanan itu karunia apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang Tuhan rindu? Kalau engkau tidak ada di sana, tapi engkau rindu untuk melayani Tuhan dan Tuhan tahu kerinduanmu, Tuhan akan kasih karunia sesuai dengan apa yang menjadi bebanmu. Di tempatmu nggak ada dokter,
jauh dari perkampungan. Tapi di situ engkau melayani Tuhan. Lalu ada yang sakit. Dan Tuhan tahu di situ harus ada mujizat kesembuhan. Maka Tuhan akan taruh mujizat kesembuhan dalam hidupmu. Di tempat itu enggak ada hamba Tuhan yang bisa memimpin. Maka Tuhan kasih kepada saudara karunia. Itu saudara-saudara. Spesial melayani Tuhan. Untuk apa? Kepentingan bersama. Amin. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang hari ini menghakimi gereja yang satu, stop. Kita jangan ikut-ikutan, saudara-saudara. Kita lihat bahwa setiap orang, kata firman Allah, semua orang akan Tuhan urapi untuk apa? Melayani kerajaan sorga. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Saya tahu saya sedang mengajar, waktu saya sangat pendek. Saya berharap saudara sabar, saya berharap saudara-saudara tetap perhatikan baik-baik. Kenapa anak milenial? Supaya saudara tahu, melayani bukan opsional. Melayani Tuhan itu adalah sebuah hal yang spesial. Engkau punya bakat, engkau punya talenta. Tapi kalau Tuhan tidak suka, maka engkau tidak bisa buat apa-apa. Ayat firman Allah, sebab kepada yang seorang, 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11, memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Saya mau bagi pada saudara beberapa pengertian tentang pelayanan. Kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh sama memberikan iman. Kepada yang lain, ia memberikan karunia menyembuhkan. Jadi kalau ada hamba Tuhan berkata, mujizat itu tidak ada, bohong sekali, sesat dia. Sesat dia. Kalau ada saudara-saudara dari kalangan ini, bertobat. Bukan saya berkata firman Allah karunia untuk menyembuhkan. Ini Paulus mengatakan jemaat di Korintus yang baru bertobat, yang terima Yesus dari keadaan kehidupan masa lalu yang buruk. Kenapa pula dia menghakimi orang-orang yang memakai kuasa Kristus? Ayat Alkitab katakan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa mengadakan mujizat. Lumpuh berjalan, dulu terjadi, sekarang terjadi. Tidak ada orang yang bisa menyembuhkan COVID. Tapi doa bisa menyembuhkan. Oh, sudah puluhan orang saya dengar, saudara-saudara. Saya pun dapatkan pelayanan demikian. Akhirnya menyembuhkan, memulihkan, bahkan mujizat. Dan kepada seorang memberikan karunia bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam roh, karunia membedakan berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain memberikan karunia menafsirkan bahasa roh. Ayat 11. Tetapi semuanya ini, masih ada lagi yang lain, saudara-saudara ya. Ini hanya bagian-bagian yang diceritakan oleh Paulus. Dikerjakan oleh roh yang satu, yang sama dari sorga, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang. Di sini ada 46 HP. Sebutkan. Tiap-tiap orang akan diberi karunia untuk melayani seperti yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Anugerah untuk memiliki. Saudara diberi sesuatu yang spesial untuk melayani Tuhan. Waktu engkau berkhotbah ada karunia hikmat. Waktu engkau mengajar ada pengetahuan. Waktu engkau berdoa ada mujizat. Waktu engkau berdoa di dalam roh ada karunia membeda-bedakan. Ini Alkitab katakan, saudara-saudara. Supaya hidupmu, waktu diselamatkan Tuhan, engkau efektif. Sebelum kita mati, sebelum Tuhan datang kali yang kedua, engkau bangun kerajaan sorga di atas muka bumi ini. Selagi engkau berjumpa dengan Kristus, dan engkau diberi tanggung jawab beban jiwa-jiwa, engkau harus diurapi untuk bisa melayani. Itulah namanya spesial melayani Tuhan. Kalau ada yang mundur dari pelayanan bertobat. Kalau ada yang hari ini kualitas pelayanan berkurang, engkau lihat gereja, engkau lihat stage di tempat itu bertobat. Ayat Alkitab nggak pernah mengatakan gereja. Ayat Alkitab nggak pernah mengatakan 1 Korintus pasal ke-12 itu namanya stage, panggung. Alkitab tidak menyatakan 4x4 cuma ruangan kecil. Alkitab mengatakan itu untuk semua orang, berarti dunia. Ada orang sakit, sembuhkanlah. Bukan ke dokter, tapi doakan. Kalau dia nggak sembuh, berarti Tuhan berperkara dengan dia. Tapi masih ada orang-orang yang Tuhan kasih spesial untuk menerima mujizat Allah. Kita nggak tahu siapa dia, tapi engkau harus jadi berkat. Engkau harus jadi alat di sana. Perkatakan firman. Ada banyak orang-orang tua nggak tahu bagaimana bagi firman, sharing firman Tuhan. Tapi engkau bisa. Bagikan itu di WA-mu.
Bagikan itu dalam komunitasmu. Bagikan itu dalam persekutuanmu. Bagikan pengetahuan-pengetahuan buat sahabatmu, teman satu kerjamu, teman satu lainmu. Kalau tidak, engkau tidak ada sesuatu yang spesial di mata hidupmu nggak utuh. Padahal sudah diselamatkan. Sorga sudah diberi full, tapi engkau sama sekali tidak mampu untuk menggunakan. Hingga Alkitab katakan pelayan ini unik. Dan waktu kita melayani Tuhan, Tuhan akan atur. Karena pelayanan ini adalah untuk kerajaan Allah. Bagianmu hanya adalah taat. Makanya jangan pernah tolak-tolak pelayanan. Siapa engkau menolak pelayanan? Siapa dirimu hingga engkau menolak segala sesuatu yang spesial di mata Allah? Itu ada di gereja luar. Itu aja di gereja samping. Tapi tidak dengan gereja kita. Amin, anak muda. Amin, anak muda, saya tantang saudara. Kalau saudara hari ini mau menyenangkan hati Tuhan, hidup yang utuh, layani Tuhan. Mungkin hari ini berdoa. Mungkin hari ini baca firman. Mungkin hari ini bersyafaat. Menginjil. Misi. Doakan yang sakit. Sembuhkan yang lelah. Itu bahagian kita. Tapi ini bicara tentang pilihan masing-masing. Karena Alkitab katakan ayat ke-8. Kepada yang seorang, roh memberikan. Kepada yang seseorang, roh memberikan. Artinya apa? Itu unik, saudara-saudara. Jangan banding-bandingkan. Ya, saya inginlah khotbah seperti Pastor Joni. Mantap, luar biasa. Tapi kalau engkau bangun dengan namanya doa syafaat, doa dulu. Saya rindulah bisa memuji menyembah Tuhan, mendatangkan hadirat Tuhan. Oh, itu mantap, luar biasa. Tapi mulai dengan doa. Mulai dengan memuji dan menyembah di rumah. Karena Tuhan memberikan kepada seseorang berbeda. 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 Amin. Orang yang khotbah 10.000 dengan orang yang bersaksi 1 orang, itu sama. Karena Tuhan yang memberi. Makanya saya paling gak suka dengan hamba Tuhan dihargai. Pengkhotbah-pengkhotbah harus naik inilah, naik itulah. Saya pikir engkau itu punya karena anugerah. Kita itu memiliki pelayanan karena Tuhan beri. Nih, bersaksi. Bapak dan Ibu yang baru percaya Yesus, yang baru terima mujizat, layani Tuhan bersaksi. Berdoa siapa? Setiap malam kami berdoa dengan mama di rumah. 6-7 orang kami berdoa untuk orang yang sakit. Anugerah untuk memiliki. Hanya dari Tuhan. Diberikan kepada saudara adalah melayani. Jadi kalau ada hari ini melayani, bukan untuk Tuhan bertobat. Karena pelayanan apapun yang dasarnya bukan Kristus dan Roh Kudus, pelayananmu itu tidak laku dalam kerajaan Allah. Tapi sekecil apapun pelayananmu, dasarnya Kristus Yesus dan Roh Kudus, maka itu layak masuk dalam kerajaan Allah. Yang kedua, Yohanes 4, ayat yang ke-23 dan 24. Di mana Allah katakan begini, tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa. Bapa itu di sorga. Dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki, mengingini penyembah-penyembah demikian. Bagian yang kedua, jemaat online yang saya kasihi. Anugerah untuk memiliki saudara menjadi pribadi yang menyembah. Sesuatu yang kita nggak punya dulu, tetapi Tuhan beri hari ini, dan itu menyenangkan Tuhan waktu engkau ada di bumi, adalah pribadi yang menyembah. Kata pribadi yang menyembah itu bukan bicara tempat. Pribadi yang menyembah itu bukan bicara kegiatan lahiriah. Penyembahan itu bukan kata-kata. Jangan salah paham, saudara-saudara. Tuhan pakai kata-kata. Tuhan pakai musik. Tuhan pakai liturgi gereja. Tuhan pakai situasi, kondisi, tempat. Iya. Tapi penyembahan itu bukan kata-kata. Penyembahan itu bukan musik. Gak enak lah menyembah, gak ada musik. Salah. Gak enak lah WL-nya gak bisa bawa kita dalam penyembahan. Salah. Gak enak lah tempatnya, gak ada AC, bla bla bla, gak ada lampu, gak ada stage. Kayaknya pemusiknya kurang bagus, gak enak kita menyembah. Salah. Penyembahan itu bicara tentang hati yang menyembah.
Hati yang diselamatkan dan menyenangkan Tuhan. Tuhan bukan cari penyembahan. Penyembahan itu kata benda. Sebagai akibat dari hati yang menyembah. Tuhan nyari itu hati yang menyembah. Sumbernya. Bukan hasilnya. Ada banyak gereja yang hebat. Kalau kita bicara pujian penyembahan. Ada banyak orang-orang yang punya bakat talenta. Nyanyinya mantap dan luar biasa. Wow. Sepertinya kita dibawa dalam hadirat Tuhan. Sepertinya. Tapi tahukah saudara, Tuhan bukan mencari tentang emosi. Perasaan manusia. Penyembahan bukan perasaan. Hati yang menyembah itu bukan apa yang kita tahu. Tapi hati yang menyembah waktu kita menghargai keselamatan. Makanya saya selalu berulang kali menyatakan jangan main-mainlah waktu kita menyembah Tuhan. Musik kita boleh terbatas. Keadaan situasi online mungkin terbatas. Tapi penyembahanmu, hati yang menyembah tidak pernah terbatas. Karena Tuhan suka. Malaikat pemuji penyembah namanya Lucifer itu dibuang dari sorga. Siapa sekarang yang akan memuji dan menyembah Tuhan? Tuhan ciptakan manusia yang satu saat nanti akan memuji dan menyembah Tuhan. Di bumi inilah dia buat itu. Di bumi inilah dia ajar itu. Di bumi inilah dia karuniakan itu. Kata firman Allah, penyembah yang benar. Mengapa anugerah untuk memiliki pribadi yang menyembah itu hanya datang dari sorga? Penyembahan bukan datang dari bumi, saudara-saudara. Penyembahan itu datang dari sorga, diberi kepada saudara supaya dikembalikan. Ingat baik-baik. Penyembahan itu bukan karena mujizat terjadi. Penyembahan itu bukan karena doamu dijawab. Penyembahan itu bukan karena sesuatu apa yang kau alami. Bukan. Penyembahan itu adalah apa yang kau hargai. Dari keselamatan, kasih karunia engkau miliki. Kembalikan itu kembali kepada Tuhan. Dengan mulut, dengan wajah ekspresi, dengan tubuh jasmani. Amin. Saya buktikan dalam Alkitab bahwa pribadi yang menyembah itu khusus darah dari sorga diberikan kepada saya dan saudara. Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, saya baca buat saudara supaya cepat. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Penyembahan itu dasarnya belas kasih Allah. Hati yang menyembah itu dasarnya adalah waktu engkau terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kalau engkau tidak menerima belas kasih Tuhan, Tuhan tetap dipermuliakan. Kalau engkau tidak mau menyembah Tuhan, kalau engkau main-main dan engkau hakimi, engkau memperkatakan hal yang buruk tentang Tuhan, tetap dia besar. Ayat Alkitab katakan, biar pohon-pohon bertepuk tangan. Biar burung-burung memuji Tuhan. Biar ciptaanku yang lain akan memuji Tuhan. Kenapa? Karena penyembahan, hati yang menyembah itu dasarnya adalah belas kasih Tuhan yang kita terima. Makanya saudara-saudara, orang yang tidak menerima belas kasih Tuhan, dia tidak bisa menyembah. Dia tidak bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Itulah namanya anugerah untuk memiliki. Hari ini kita bisa menyembah Tuhan dengan sederhana. Saya percaya Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan. Yang mengerti katakan amin. Hati yang menyembah itu memerlukan pikiran Kristus. Mengapa penyembahan atau hati yang menyembah itu bukan datang dari dirimu? Karena waktu kita menyembah, kita memerlukan pikiran Kristus. 1 Korintus 2, 15-16. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah, ayat 16, yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Orang yang menyembah, dia pakai bahasa manusia. Dan pikirannya dipenuhi oleh firman, dipenuhi oleh Kristus, sehingga penyembahannya, hati yang menyembah, itu utuh, menyenangkan hati
seperti Tuhan. Banyak nggak gereja yang menyembah? Banyak. Banyak nggak gereja yang memuji dan menyembah? Lakukan liturgi? Banyak, kan itu bagian dalam liturgi gereja. Tapi masalahnya, apakah penyembahan itu sampai ke surga? Belum tentu. Semua pakai kata yang sama, semua mungkin pakai lagu yang sama, perbedaannya punya nggak pikiran Kristus? Kalau nggak punya, penyembahanmu itu sia-sia. Penyembahanmu itu tidak pernah sampai kepada hadirat Allah. Bagian selanjutnya, kenapa kita perlu anugerah untuk menikmati, memiliki hati yang menyembah? Karena penyembahan, hati yang menyembah itu bicara relasi. Hati yang menyembah itu bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Semakin dekat kita dengan seseorang, semakin kita mengerti bahasanya. Semakin kita jauh dari seseorang, demikian juga kita semakin sukar untuk mengenalnya. Demikian juga hati yang menyembah. Hati yang menyembah itu bicara hubunganmu dengan Tuhan. Wahyu pasal yang keempat, nanti baca di rumah. Ayat 10-11, tersungkurlah 24 tua-tua. Lalu mereka mengambil mahkotanya. Lalu mereka menyembah Dia yang hidup. Dan berkata kepada Tuhan, ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat, syukur, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yohanes melihat penglihatan di sorga. 24 tua-tua menyembah Raja di atas segala raja. Jadi hati yang menyembah itu bicara relasi. Tidak akan bisa satu orang pun menyembah Tuhan dengan benar kalau engkau tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyembah Tuhan dengan komitmen dan konsisten tinggi, setia, kalau hubunganmu dengan Tuhan bermasalah. Gak bisa. Makanya kan saya katakan selalu dalam ibadah online, pandemi 2021 ada dua yang dihancurkan oleh iblis, hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan itu bicara iman. Yang kedua, namanya pikiran Kristus atau namanya penyembahan. Kita main-main dengan penyembahan. Kita nggak serius menyembah. Kita nggak anggap penting. Bahkan beberapa hamba Tuhan sepele waktu dia menyembah. Tidak dengan kita. Amin. Doa saya setelah kita pandemi selesai, kita keluar dalam offline yang sesungguhnya. Hadirat Tuhan itu bukan sedang, tapi sudah. Di tengah-tengah pandemi online inilah, kita sedang diasah untuk apa? Semakin dekat dengan hadirat. Ingat, penyembahan itu bukan emosi manusia. Amin. Penyembahan itu bukan apa yang kamu rasa. Gak enak lah. Enggak, penyembahan itu apa nilai yang engkau terima dari keselamatan. Ya. Sudah diberi 2000 tahun yang lalu, waktu Yesus mati di atas kayu salib buat saya dan saudara. Mungkin ada doa belum dijawab. Mungkin ada sakit belum disembuhkan. Mungkin ada pergumulan yang kau alami. Mungkin ada tekanan. Mungkin ada banyak 1001 masalah. Tapi jangan mengganggu penyembahan. Karena penyembahan itu bukan bicara apa yang terjadi di dunia. Tapi penyembahan adalah bagaimana hatimu dekat dengan Tuhan. Itulah firman Allah. Amin. Semakin engkau dekat dengan Tuhan, penyembahan, hati yang menyembah akan semakin agung, luar biasa. Nilainya semakin dahsyat. Dan banyak orang disembuhkan Allah, dijawab oleh Tuhan, waktu mereka menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yang ketiga, Lukas pasal yang ke-23. Saya akan akhiri Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-24. 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan itu saja, dan mereka membuang undi. Ayat Alkitab katakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Anugerah untuk memiliki, yang terakhir, yang harus engkau punya untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa efektif adalah pengampunan. Amin. Ini yang sangat sulit. Mungkin ini yang menjadi bagian kita yang hari ini sedang dipertaruhkan. Pengampunan. Kenapa saudara-saudara? Karena pengampunan itu bicara pembebasan. Oh, ku bebas. Oh,
Oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Pengampunan itu adalah pembebasan dari kesalahan, pelepasan dari sebuah kekeliruan, pelepasan dari dosa. Dan iman Kristen kita mengatakan bahwa pengampunan itu diberikan oleh Allah, Bapa kita yang baik, lewat Yesus Kristus Tuhan. Itu namanya pengampunan. Pengampunan tidak pernah manusia bisa buat. Pengampunan itu hanya Bapa yang buat lewat Yesus Kristus Tuhan kita. Alkitab mencatat, kalau saudara baca baik-baik, Yesus mengajari pengampunan dengan berbagai hal. Saudara bisa baca di dalam Lukas pasal 15 ayat 3-7 tentang domba yang hilang. Ada domba, 99 domba, tapi satu domba hilang. Ayat Alkitab katakan, maka dia mencari dan dia temukan domba itu sedang tersangkut masuk dalam lubang. Lalu diambilnya dengan bahagia, ditaruhnya dalam pundaknya. Lukas pasal yang ke-15 ayat 8 dan 10. Bicara dirham, ada seorang yang punya 10 dirham. 9-nya dapat tapi 1 dirham hilang. Dicarinya saudara-saudara, dicarinya sampai dapat. Ayat yang lain, Lukas 15 ayat 11-32. Bicara tentang anak yang sulung dan anak yang bungsu. Anak yang hilang. Anak yang bungsu tinggalkan kerajaan. Anak yang bungsu main dengan dosa. Tapi akhirnya satu kali kembali dan bapaknya melihat dan bapaknya mengampuni. Saudara bisa lihat, Yesus mengajari dalam Lukas pasal ke-15 3 perumpamaan tentang namanya orang yang diampuni dari dosa. Apa yang saudara lihat di situ saudara? Ada kegembiraan. Alkitab mencatat ada pesta, ada perjamuan, ada sesuatu tari-tarian, ungkapan sukacita karena pengampunan itu bukan dari dunia. Karena pengampunan itu datang dari sorga. Pertanyaannya, saya akan akhiri. Mengapa pengampunan itu sesuatu datang dari sorga? Mengapa pengampunan itu sukar manusia lakukan? Karena pengampunan tidak pernah datang dari bumi. Bagi yang pertama, pengampunan itu harus lewat salib. Tidak ada pengampunan yang tidak lewat salib. Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara mau mengampuni, engkau harus terima Yesus dulu sebagai Tuhan dan Selamat. Engkau harus akui dulu bahwa Dia telah mengampuni saudara. Kalau tidak, maka tidak bisa mengampuni. Mau pelayanan, mau pendeta, mau saudara teologi, tidak dapat mengampuni. Karena orang yang mengampuni itu harus lewat salib. Kalau engkau tahu menghargai, kalau engkau mengerti nilai pengampunan Yesus, engkau yang kena kutuk, yang berdosa, engkau yang tidak layak dilayakkan Tuhan. Siapa engkau? Hingga engkau menjadi anak-anak Allah. Hargai itu. Siapa engkau debu tanah, hingga engkau layak untuk masuk kerajaan Allah. Kalau bukan pengampunannya besar sekali, kalau bukan pengampunannya sejauh langit dari bumi, dari timur sampai barat, sedalam lautan, tapi kenapa engkau menyimpan dosa orang lain? Mengapa engkau tidak mampu mengampuni dosa orang? Tapi Bapak nggak mengerti apa yang kami rasakan. Tapi pastor nggak mengerti apa yang kita alami. Yesus sudah alami. Yesus sudah tanggung itu di atas kayu salib. Jangan egois. Jangan egois. Yesus sudah tanggung dosamu, rasa malumu, kutuk dalam hidupmu di atas kayu salib. Hari ini bagianmu adalah mengaku. Ayat Alkitab katakan doa Bapa kami di sorga. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Seterusnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pengampunan itu adalah sebuah anugerah untuk kita miliki. Sampai kapanpun waktu engkau ada di atas muka bumi ini, pasti ada orang yang akan menyakiti. Dan orang itu adalah orang yang paling dekat dengan diri. Orang itu adalah orang yang kamu kenal. Kita tidak akan pernah sakit hati dan dendam dengan orang yang kita nggak kenal dan kita nggak dekat. Makanya kita harus punya namanya anugerah untuk pengampunan. Pengampunan yang seterusnya memerlukan pertobatan.
Karena engkau harus minta ampun. Karena engkau harus katakan pribadi. Engkau harus mengalami pemulihan. 1 Yohanes 1:9 kata firman-Allah, jika engkau mengaku dosamu, maka Ia setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa dan menyucikan hati kita. Jika kita berkata kita tidak berbuat dosa, jika kita berkata aku tidak dendam, aku tidak sakit hati, ayat Alkitab katakan maka kita menjadi pendusta. Tahukah saudara, satu bagian yang sangat sukar yang kita akan pendam dalam alam bawah sadar kita ada namanya kepahitan. Dia bisa mimpi buruk. Beberapa orang sakit kanker. Beberapa orang mengalami migrain tinggi, vertigo, mah yang begitu akut. Beberapa orang mengalami situasi kondisi seperti ada penyakit tapi tidak ada penyakit. Kenapa? Karena dia simpan kepahitan itu di alam bawah sadar. Hingga dia menjadi orang yang bermasalah. Pengampunan tidak akan pernah datang dari bumi, saudara. Pengampunan itu datang dari sorga. Dan kalau saudara hari ini percaya Yesus Kristus, ampunilah mereka. Karena Yesus pun mengampuni pribadi. Minta ampunlah. Memang mereka salah mungkin. Mungkin mereka mengecewakan engkau. Tapi engkau harus minta ampun. Engkau harus minta dipulihkan di hadapan Allah. Kitab katakan, Yohanes 20 ayat 20b sampai ayat 23. Yesus bersabda, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya akan diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kamu harus perlu kuasa. Dagingmu tidak akan pernah bisa mengampuni. Harus ada Roh Kudus. Harus ada pribadi penghibur namanya Roh Kudus. Itu yang bisa membuat orang membuka mulut untuk mengampuni. Memperkatakan orang yang menyakiti dengan berkat. Memperkatakan orang-orang yang mengecewakannya dengan berkat. Itu karena Roh Kudus penolong. Hingga engkau dapat berdoa untuk mengampuni. Pengampunan itu dari sorga. Dan Tuhan mau menjadi bagian kita. Diberikan kepada kita. Spesial buat orang yang percaya Kristus dan penuh Roh Kudus. Karena pengampunan tidak ada batasnya. Pengampunan ayat Alkitab katakan, Matius 18 ayat 21, saya akhiri. Petrus bertanya sampai kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni jikalau ia berbuat dosa kepadaku? Sampai 7 kali kah? Yesus berkata, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Pengampunan itu tidak ada batasnya. Makanya saya katakan buat saudara-saudara, bahwa waktu kita jadi manusia yang utuh, Tuhan beri sesuatu dari sorga. Supaya apa? Kita maksimal dalam panggilan keselamatan Allah. Ada 3. Kehidupan yang utuh yang Tuhan percayakan buat kita. Integritas 2021. Waktu engkau menjadi orang spesial melayani Tuhan. Waktu engkau menjadi penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yang ketiga, pada waktu engkau menjadi pribadi yang mengampuni. Tuhan Yesus memberkati kita semua.